penelitian. Di video kali ini saya Farid Matasan sebagai moderator juga sekaligus sebagai pemateri akan memandu jalannya presentasi yang akan kami bawakan. Adapun teman kelompok saya yaitu saudari Nurul Asmi dan juga saudari Fatmayani. Dan judul materi kami yaitu penilaian kinerja dan harga transfer. Baik, langsung saja sebagai materi pertama saya akan memaparkan materi kami. Baik, materi pertama yaitu apa sih itu penilaian kinerja? Penilaian kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah performance appraisal, yaitu penilaian secara sistematis terhadap kinerja pegawai dalam periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja dilakukan untuk memahami kemampuan pegawai dalam melakukan pekerjaannya, sehingga secara dini dapat mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan pekerjaannya. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan bahwa penilaian kinerja akan menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang pegawai dalam suatu organisasi. Hal ini penting dilakukan suatu organisasi dalam rangka menetapkan pengembangan karir atau kenaikan gaji bagi pegawainya. Materi selanjutnya yaitu tujuan penilaian kinerja. Adapun tujuan penilaian kinerja yaitu 1. Peningkatan kinerja, 2. Penyesuaian kompensasi, 3. Keputusan penempatan, 4. Kebutuhan pelatihan, 5. Perencanaan dan pengembangan karir, 6. Proses perekrutan pegawai, 7. Ketidakaturan informasi dan kesalahan desain pekerjaan, 8. Kesempatan pegawai yang sama, 9. Tantangan eksternal, dan yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Fatmayani. Kepada materi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmayani selaku pemateri kedua yang akan membahas tentang proses penilaian kinerja dan kriteria penilaian kinerja. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu proses penilaian kinerja. Dalam proses penilaian kinerja, terdapat langkah-langkah untuk melakukan proses penilaian kinerja, yaitu yang pertama, persiapkan data-data yang dibutuhkan. Persiapkan data-data adalah langkah pertama untuk mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan perilaku dan kinerja bawahan Anda. Ini dapat berupa catatan, laporan, hasil bimbingan terakhir, dan sebagainya. Yang kedua, buat penilaian. Buat penilaian ini digunakan data-data yang telah dipersiapkan tersebut sebagai landasan menilai dan memberikan umpan balik. Penilaian dan umpan balik ini umumnya termasuk sebagai draft penilaian sementara. Meskipun demikian, Anda tetap harus membuatnya. Yang ketiga, diskusikan dengan atasan langsung. Di mana diskusikan dengan atasan langsung adalah mendiskusikan penilaian dan umpan balik sementara atasan langsung Anda. Tujuannya untuk memutuskan penilaian akhir yang fair dan objektif. Yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Setelah penilaian akhir diputuskan, maka selenggarakan pertemuan dengan bawahan Anda. Pertemuan ini dilangsungkan di tempat dan waktu yang nyaman, misalnya di kantor atau di ruangan rapat, sehingga Anda berdua tidak terganggu aktivitas lain. Yang kelima, serahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda. Langkah kelima ini menyerahkan hasil penilaian kepada bawahan Anda, dan jangan lupa waktu yang memadai agar karyawan yang bersangkutan membaca hasil tersebut. Yang keenam, bahas hasil penilaian. Langkah selanjutnya ini adalah bahas hasil penilaian Anda. Dalam pembahasan ini, kemukakan dasar penilaian Anda dengan bahasa yang positif dan ukurannya. Misalnya, pengukuran motivasi. Setelah itu, berikan kesempatan bawahan Anda untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan. Mungkin saja dia memiliki pandangan yang berbeda atas penilaian yang Anda berikan. Terima argumentasi
tersebut lalu diskusikan lebih lanjut sehingga Anda berdua menyepakati penilaian akhir. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Kriteria penilaian, dalam menetapkan kriteria ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama, ciri-ciri karyawan. Ciri-ciri karyawan seperti sikap, penampilan, inisiatif. Inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi. Yang kedua, perilaku. Perilaku ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seseorang yang terkait dengan tugas atau kompetensi. Yang ketiga, kompetensi. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku, dan berhubungan dengan keterampilan interpersonal atau berorientasi bisnis. Yang keempat, pencapaian tujuan. Jika organisasi mempertimbangkan hasil akhir pencapaian tujuan sebagai suatu hal yang berarti, hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi untuk dibandingkan dengan standar. Yang kelima, peningkatan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, cerita difokuskan pada masa lalu, masa sekarang dibandingkan dengan standar. Evaluasi kinerja biasanya dilakukan secara berkala dalam interval waktu tertentu. Pada sebagian besar, organisasi penilaian dilakukan suatu atau 2 kali dalam setahun. Pada umumnya, pekerjaan pertama dievaluasi menjadi berakhirnya masa percobaan. Mengevaluasi para karyawan baru beberapa kali selama setahun. Pertama, mereka bekerja juga merupakan praktek yang lazim dilakukan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nurul Asmi. Kepada materi dipersilakan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Nurul Asmi dengan NIM 2020 203 862 201015. Pada pembahasan materi ini, saya akan membahas 3 poin materi sekaligus. Yang pertama, metode penilaian kinerja, lalu disusul dengan harga transfer, dan tujuan dari harga transfer itu apa. Oke, masuk ke metode penilaian kinerja. Jadi, menurut Mandi dan Umi, ada 7 metode penilaian kinerja. Antara lain yang pertama, rating scales. Nah, rating scales ini adalah kita menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala. Skala ini bertujuan untuk mengukur faktor-faktor kinerja atau performance factor yang dimiliki oleh pegawai. Misalnya, dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai, skala yang kita gunakan adalah 1-5, di mana 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Lanjut, yang kedua ada critical incidents. Pada metode penilaian kinerja ini, evaluator itu mencatat mengenai apa saja perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk atau extremely good or bad behavior yang dimiliki oleh pegawai. Dalam metode ini, penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat positif maupun perilaku kerja yang sangat negatif selama periode penilaian. Yang ketiga ada essay. Pada essay, evaluator itu menulis deskripsi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh karyawan. Nah, baik itu berupa aspek kinerjanya pada masa lalu mungkin, atau potensinya. Dan di sini evaluator memberikan saran-saran untuk pengembangan pekerja tersebut. Yang keempat ada work standard. Pada work standard, metode ini tuh membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain, metode ini itu membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. Yang kelima ada ranking. Pada metode ranking, penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. Yang keenam ada force distribution. Nah,
penilai di sini tuh harus memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa dengan sebuah distribusi frekuensi normal. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Behaviorally Anchored Rating Scales atau disingkat dengan BARS. BARS itu metode penilaian kinerja di mana evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Oke, masuk ke poin selanjutnya yaitu pembahasan tentang harga transfer. Di sini saya akan membahas harga transfer, pengertian harga transfer apa. Singkat saja, jadi sebenarnya terdapat beberapa pengertian harga transfer ya. Cuman di sini yang akan saya jelaskan ya salah satunya, yakni menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa. Harga transfer di sini dalam arti luas meliputi harga produk atau jasa yang ditransfer antara pusat pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengertian harga transfer meliputi semua bentuk alokasi biaya dan departemen produksi dan harga jual produk yang ditransfer antara pusat laba. Nah, dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antara pusat laba dalam perusahaan yang sama. Itu tadi pengertian harga transfer menurut Mulyadi dalam bukunya. Lalu perlu kita ketahui bahwa apabila pusat laba dari sebuah perusahaan ini saling membeli dan menjual, ada dua keputusan yang harus dibuat secara periodik untuk tiap produk yang sedang diproduksi oleh satu unit usaha dan dijual ke unit usaha lainnya. Nah, adapun keputusan itu, yang pertama, keputusan pemilihan sumber atau sourcing decision, yaitu penentuan di mana produk harus diproduksi. Apakah diproduksi di dalam perusahaan atau dibeli dari pemasok luar. Selanjutnya, keputusan yang kedua yaitu keputusan penentuan harga transfer, di mana transfer pricing decision. Jika produk diproduksi di dalam perusahaan, keputusan berikutnya yang harus dibuat di sini adalah pada harga transfer berapa produk tersebut ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari harga transfer. Nah, tujuan dari harga transfer menurut Supriyono dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Manajemen, harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan berikut ini. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan bagi para manajer. Yang kedua, mencapai keselarasan tujuan. Yang ketiga, mengukur kinerja ekonomi divisi. Dan yang keempat, mengukur kinerja divisi. Dan yang kelima atau yang terakhir, sederhana dan mudah. Baik, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan yang salah atau kata-kata saya yang salah. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu penetapan kebijakan harga transfer cukup berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kebijakan perusahaan dengan metode biaya sebenarnya mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa sebagai alat ukur dari kemampuan masing-masing divisi dalam menghasilkan produk yang ditransfer dalam memasarkan barangnya. Keadaan inilah yang menyebabkan masing-masing divisi tidak bekerja secara optimal untuk mendapatkan laba. Dalam hal ini, pusat pertanggungjawaban yang dipergunakan juga memegang peranan penting yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja masing-masing divisi. Di samping itu, sumber daya manusia yang ada merupakan faktor internal yang ada pada masing divisi juga tidak dapat mengembangkan ide-ide mereka karena tidak terpacu untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Harga transfer haruslah ditetapkan dengan pertimbangan yang benar dengan metode-metode transfer yang ada. Metode harga transfer ada dua jenis, yaitu metode harga transfer berdasarkan biaya dan metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Dalam penentuan berdasarkan metode biaya, harga jual barang yang ditransfer antara divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan ada dua macam, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dihitung dengan salah satu dari tiga pendekatan berikut ini, yaitu full costing, variable costing atau activity based costing. Sedangkan penentuan harga transfer
dasar tersebut merupakan biaya kesempatan